Kata kafir, teman-teman. Kafir, kafir, kafir. Kata yang terkesan negatif sekali dan kadang-kadang bikin banyak orang bermusuhan. Tapi kira-kira siapa yang bisa dipanggil kafir? Orang kafir dalam Islam itu seperti apa dan harus diapain? Saya pernah berdiskusi dengan teman non-muslim. Kata dia, walaupun saya non-muslim, saya suka mendengar ceramah Ustaz A. Jadi saya kaget ya, kenapa suka mendengar ceramahnya? Katanya karena dia moderat, tidak pakai kata kafir. Jadi di mindset teman saya itu, orang yang pakai kata kafir itu adalah orang yang ekstrim. Ya sebab kata kafir itu berasal dari bahasa Arab. Maka kalau kita ingin mengecek arti yang sebenarnya, kita harus melihat bahasa Arabnya juga. Dalam bahasa Arab, kalau kita buka kamusnya, kita bakal mengecek kata kafir artinya tidak percaya. Kafir artinya tidak percaya. Tidak percaya secara umum. Kita belum bahas soal agama atau akidah sama sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pohon di sini, tapi saya tidak percaya dengan adanya pohon ini, maka saya bisa bilang dalam bahasa Arab, saya kafir terhadap pohon ini. Maksudnya apa? Maksudnya saya tidak percaya terhadap adanya pohon tersebut. Saya kafir terhadap ilmu A. Itu artinya apa? Artinya saya tidak percaya dengan adanya ilmu A tersebut. Jadi sebenarnya teman-teman, kata kafir itu bukan kata yang mengandung makna negatif sama sekali. Itu hanya sifat yang mendeskripsikan. Jika ada orang non-muslim yang tidak percaya pada Islam, maka dalam ilmu syar'i itu namanya dia kafir. Dia kafir terhadap Islam. Artinya tidak percaya pada agama Islam. Dan itu kenyataan kan? Kalau kita tanya kepada dia, kamu percaya nggak dengan Islam? Dia bakal bilang, saya tidak percaya pada Islam. Maka itu artinya dia kafir terhadap Islam. Kita juga sama. Kalau kita tidak percaya pada agamanya, maka kita kafir terhadap agamanya. Artinya tidak percaya pada agamanya. Jadi secara umum, kata kafir itu bukan kata yang negatif sama sekali. Itu hanya mendeskripsikan teman-teman. Dan di dunia ini, kalau ada orang yang beriman, maka dia harus menjadi orang yang beriman dan kafir di waktu yang sama. Beriman kepada agama yang benar dan kafir terhadap agama yang tidak benar menurut dia. Bahkan itu teman-teman, ada ayatnya di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Barang siapa yang kafir terhadap taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat. Lihat dalam ayat ini teman-teman, ada orang yang beriman kepada Allah harus kafir terhadap taghut. Jadi beriman dan kafir di waktu yang sama. Beriman kepada kebenaran dan kafir terhadap kebatilan. Teman-teman, satu-satunya jalan untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis, untuk khusyuk dalam salat adalah belajar bahasa Arab. Yuk ikhtiar untuk belajar bahasa Arab. Kami rekomendasikan Syabab Belajar Akademi. Mereka menyediakan kelas malam, kelas subuh buat orang-orang yang jadwalnya padat. Hubungi nomornya sekarang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga, إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami kafir terhadap kepercayaan kalian. Kami ingkar kepercayaan kalian. Jadi teman-teman, kata kafir itu hanya mendeskripsikan dan tidak menyinggung sama sekali orang yang tidak percaya pada sesuatu, maka otomatis dia kafir terhadap hal tersebut. Ini kata yang hanya mendeskripsikan. Maka pesan saya, Syekh Muhammad Al-Fuli, kepada saudara-saudara kita yang non-muslim, jangan tersinggung dengan kata kafir. Karena kata kafir itu tidak ada konsekuensinya sama sekali. Itu hanya deskripsi. Kan teman-teman yang non-muslim tidak percaya pada Islam, maka otomatis kafir terhadap Islam
yakni kafir. Sebagaimana saya tidak percaya pada agama seseorang, maka saya juga kafir terhadap agamanya. Dan saya ada satu pesan juga terhadap teman-teman yang muslim yang menonton kajian ini. Jangan panggil orang dengan sebutan kafir jika dia tidak suka dipanggil seperti itu. Orang non-muslim dalam Al-Quran dipanggil kafir hanya dalam 2 konteks saja, dalam 2 ayat saja. Selain itu, dipanggil dengan panggilan yang lain. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru al-yawm." Wahai orang-orang yang kafir, janganlah kamu meminta uzur pada hari ini. Ayat yang kedua, ketika ada orang yang mau mengeluarkan atau mau memisahkan kita dari keimanan kita, di sini ayatnya, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Malah sebaliknya teman-teman, biasanya orang non-muslim di Al-Quran disebut atau dipanggil dengan panggilan yang mereka suka, dengan panggilan yang penuh dengan hormat, dengan panggilan yang bikin hatinya senang. Allah Subhanahu wa taala panggil Bani Israel, ya Bani Israel. Ini panggilan yang penuh dengan hormat. Kenapa? Karena Israel itu nama nabi. Maka mereka dipanggil, wahai anak-anak Israel. Ini nama yang baik. Taib, dipanggil juga Nabi Ibrahim memanggil ayahnya yang kafir dengan apa? Ya abati, wahai ayahku. Ini bukan ya abi, ya abati lebih lembut, lebih baik seperti ini. Terus ada ya qaumi juga, ada wahai kaum aku, padahal kaumnya kafir. Jadi teman-teman, jangan panggil orang yang muslim maupun yang non-muslim dengan panggilan yang dia tidak suka. Apalagi kalau panggilan itu mengandung rasa sombong. Saya lebih baik dari dia. Itu bahaya sekali teman-teman. Karena Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Bisa jadi antum hari ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di akhir hayat su'ul khatimah, jadi kafir. Bisa jadi orang yang antum panggil kafir hari ini atau antum ganggu dengan panggilan yang dia tidak suka hari ini, bisa jadi dia masuk Islam dan husnul khatimah. Jangan terlalu senang, karena Islam itu adalah satu-satunya agama yang tidak menjamin surga 100% bagi penganutnya. Saya ulangi sekali lagi, Islam adalah satu-satunya agama yang tidak menjamin surga 100% bagi penganutnya. Kalau agama lain, tinggal percaya aja sama agama lain, udah selamat. Tapi kalau Islam tidak boleh. Islam itu ada 2 sayap. Sayap yang pertama adalah iman. Sayap yang kedua adalah amal. Iman tanpa amal tidak boleh. Amal tanpa iman tidak boleh juga. Orang yang masuk surga, orang muslim yang masuk surga itu hanya yang punya 2 sayap ini. Sayap iman dan sayap amal. Kita percaya pada la ilaha illallah dan harus mengamalkan la ilaha illallah juga. Kalau antum tanya kepada teman-teman yang beragama Nasrani, beragama Kristen, apa itu dosa asal? Kalau antum nggak tahu dosa asal, bisa searching dulu. Dosa asal, mereka pasti akan menjawab ketika Nabi Adam makan dari pohon atau makan dari tempat terlarang. Sedangkan konsep dosa asal itu dalam Islam tidak ada. Tapi kalau kita mencari sesuatu yang mirip dosa asal dalam agama Kristen, ada sebenarnya, ada dosa asalnya. Dosa asal yang pertama kali dilakukan makhluk adalah dosa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk menyapa Nabi Adam, untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam, merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam, dan iblis menolak untuk menyapa, untuk sujud kepada Nabi Adam. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik dari dia, dari Nabi Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Iblis merasa api lebih mulia dari tanah. Maka iblis menolak untuk menyapa dia. Padahal waktu itu iblis belum dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia melakukan dosa yang sangat besar, yaitu dosa diskriminasi, dosa menyombongkan diri, dosa merasa sombong, dosa merasa lebih baik dari orang lain,
Allah langsung berfirman, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu karena tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Gara-gara dosa diskriminasi, merasa diri lebih baik dari yang lain. Maka teman-teman, dosa yang pertama kali dilakukan atau konsep yang mirip dengan konsep dosa asal di agama lain adalah dosa diskriminasi yang dilakukan oleh iblis. Jadi, kalau antum melihat saudara muslim, jangan merasa sombong. Kalau antum melihat saudara muslim, jangan merasa, wah, saya dapat hidayah, saya lebih baik, saya lebih mulia. Bukan. Memang agama Islam itu satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya agama yang benar. Itu sebuah kenyataan. Tapi jangan merasa sombong. Doakan dia agar dia dapat hidayah juga. Dan doakan diri sendiri agar antum tetap teguh atas keimanan Islam. Doakan dia agar dia menjadi saudaramu dalam Islam. Karena belum tentu antum mati dalam keadaan muslim dan belum tentu dia mati dalam keadaan kafir. Ya syabab, dalam Islam diskriminasi terlarang sama sekali. Tidak ada perbedaan dalam Islam antara orang Arab sama orang non-Arab. Orang berkulit putih sama orang berkulit hitam. Orang ini sama itu. Nggak ada perbedaan sama sekali. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanya satu. At-taqwa. Ini yang membedakan rasa taqwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Islam memang datang untuk bertauhid, mengajak orang bertauhid dan mengajak orang menghapus rasa jahiliyah, rasa diskriminasi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini series baru yang dimana kita akan membahas beberapa hal yang sensitif yang mungkin bikin teman-teman penasaran, bikin teman-teman bertanya-tanya. Kalau ada rekomendasi, ada sesuatu yang teman-teman mau saya bahas, tulis di komentar, insyaallah saya baca. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu termasuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.